Baik, terima kasih introduksinya, Ibu Moderator. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini saya datang tugas untuk menyampaikan topik tentang bagaimana kita melakukan optimalisasi penggunaan perangkat monitoring irama jantung berbasis rumah. Sebenarnya kalau kita katakan home tools, sebenarnya itu satu hal yang mungkin terlalu spesifik. Tetapi ada terminologi lain yang mungkin sering digunakan, umpamanya dalam monitoring, remote monitoring, ya, hospital monitoring. Karena kalau menurut saya hospital monitoring itu lebih spesifik, mengingat pasien tidak selalu ada di rumah, dia mungkin ada di jalan, olahraga, atau mungkin lagi berekreasi dan sebagainya. Sehingga istilah monitoring ini mungkin suatu terminologi yang terlalu sempit menurut saya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pilihan monitoring irama jantung itu sudah berkembang sangat luas, sangat lebar, sangat luas di luar dari monitoring EKG yang kita kenal saat ini, yang klasik, EKG 12 lead dan Holter monitoring. Termasuk di dalamnya yang kita kenal mungkin berbasisnya device yang bisa dibawa, kemudian wearable yang di patch yang ditempelkan, monitoring basisnya juga bisa smartphone atau smartwatch ya. Nah, pengetahuan kita tentang manfaat dan keterbatasan dari setiap tipe alat ini tentu akan membantu kita dalam memperluas pengetahuan dan diagnosis kita dan tata laksana kita dalam bidang anemia. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang simptomnya minimal atau mungkin asimptomatik dan gambaran EKG mungkin tidak bisa kita temukan, maka kita memerlukan monitoring yang lebih panjang. Sehingga komponen monitoring heart rhythm di luar rumah sakit yang memerlukan waktu yang lebih panjang itu merupakan komponen inti. Apalagi kalau kita ingin melakukan asesmen atrial fibrilasi, sebagaimana juga halnya aritmia lain ya, yang tidak dengan gejala yang mungkin tidak bisa kita jelaskan, mungkin juga EKG-nya juga 12 lead-nya juga normal-normal saja ya. Jadi perlu kita elaborasi lagi. Kenapa kita perlu telemonitoring di rumah? Karena seperti kita ketahui bahwa penggunaan monitoring ini sudah cukup lama sebenarnya dan membantu para klinisi dalam menentukan gejala klinis pasien-pasien yang datang atau keluhannya muncul mungkin tidak setiap saat seperti sinkop, kejang, palpitasi, stroke atau uneven stroke atau adanya kelainan detak jantung yang tidak teratur. Manfaatnya cukup luas karena ternyata dengan monitoring ini kita menurunkan 65% risiko hospitalisasi karena ada aritmia ya, dan mengurangi risiko 80% waktu yang dibutuhkan dalam mendeteksi adanya kejadian klinis. Jadi kalau kita tidak menggunakan monitoring, mungkin kita waktu lebih banyak untuk kejadian event atau kejadian. Maka dengan adanya monitor itu waktu itu akan kita kurangi dalam 60%. Dan orang-orang yang dengan device monitoring itu memiliki survival yang lebih baik, kurang lebih 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak. Nah, ini adalah platform yang mungkin kita sering lihat ya di media ya, bahwa monitoring itu basisnya bisa sensor, bisa biometrics, bisa yang lain ya. Kalau sensor aktivitas akselerometer itu platformnya itu sudah ada di banyak device pacemaker utamanya, itu akselerometer yang basisnya untuk rate adaptif atau rate responsif ya. Barometer itu tekanan ya, mungkin beberapa device tertentu di dalam device pacemaker atau ALK itu sudah ada. GPS ini pada semua alat yang baik possible maupun medical grade itu sudah ada untuk menentukan lokasi di mana kita berada atau pasien berada. Yang paling fokus adalah highlight saya adalah pada biometrik, karena banyak device yang kita gunakan, smartwatch, jam itu berbasisnya adalah PPG atau photoplethysmograph dan EKG. Kalau osilometri itu basisnya kalau kita lihat pada pasien-pasien yang punya blood pressure monitoring ya, itu basisnya adalah osilometri ya, seperti itu. Namun saya fokus pada PPG dan ECG, dan
PPG pun juga berdasarkan pulsatile dan bisa juga berdasarkan penggunaan kamera. Jadi ada beberapa aplikasi di dalam yang beredar itu menggunakan kamera handphone. Itu kita tempelkan jari kita di kamera handphone itu, maka dia akan merekam secara pulsatile kamera kita. Nah, kemudian bagaimana kebutuhan penggunaannya? Jadi penggunaannya itu tentu untuk waktu yang pendek, ya, tergantung user time-nya, dan kemudian untuk yang waktu yang tidak terhingga, ya. Dan kemudian tergantung pada frekuensi timbulnya gejala. Semakin sering timbulnya gejala, makin mudah terdeteksi dengan yang lebih singkat, umpamanya BCG, Holter, Corner dan sebagainya. Tetapi semakin jarang suatu sistem itu muncul, semakin lama mungkin mungkin nggak sebulan sekali, maka kita lebih menyarankan untuk perekaman yang lebih panjang, makanya ILR atau Corner, ya. Nah, ini adalah indikasi pada beberapa pasien kita dengan SINCO, ya, arrhythmogenic cardiomyopathy, dan jadi kita dalam menentukan suatu pilihan tools apa sih yang kita mau pakai buat kita memonitor pasien itu, kita sangat bergantung pada gejala klinis dan simptomnya. Semakin jarang itu simptomnya muncul, mungkin kita harus lakukan perekaman yang lebih panjang, ya, longitudinal, ya. Pada pasien-pasien palpitasi, tapi secara umum, ya, kalau kita lihat di tengah ini, ya, maka kita lihat bahwa di sini ada desain di tengah-tengah, ya, di mana patch, wearable, handheld, Holter itu tetap memiliki tempat untuk keempat kewajiban keluhan. Jadi kita bisa gunakan di sini, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya spesifik, ya, bisa kita gunakan smartwatch atau smartphone dengan ketentuan yang telah ditentukan berdasarkan uji klinis. Ini indikasi, jadi sekali lagi kita dalam preskripsi apa sih tools monitoring yang kita ingin laksanakan, tergantung sama simptomnya. Apakah simptomnya itu sangat karakteristiknya ada, kemudian sebagai barisan dasar kita lakukan pemeriksaan fisik, EKG 12 ini basic, ya. Kemudian, nah ini yang penting adalah ada red flag. Kalau kita ketemukan hal-hal seperti ini di dalam pemeriksaan EKG dan berat dan resmisinya, ya, maka kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih detail. Jangan lakukan pemeriksaan dalam monitoring, ya. Kita pakai dulu, exercise, BP kalau perlu, dan lain. Dan kalau dia tidak ada, maka kita lakukan monitoring berdasarkan frekuensi dia sering muncul. Umpamanya kalau dia muncul tiap hari, bisa kita lakukan pemeriksaan Holter 24 jam. Kalau tiap seminggu sekali bisa external loop recorder, ya. Kemudian ECG test, wearable, dan semuanya yang jarang itu sekarang basisnya bisa berbasis Android, ya, baik itu smartwatch atau smartphone, ya. Yang paling ideal memang PCR, tapi memang ini relatif mahal dan kita juga tidak terbiasa, walaupun pemasarannya cukup sederhana, ya, dan tidak memerlukan operasi yang cukup besar dan bisa dilakukan secara ambulator. Ini adalah monitor teknologi mulai dari evolusi, ya, mulai dari EKG yang 12 lead di sana, kemudian exercise test dulu kita kenal itu, kemudian berkembang basisnya Android, smartphone, ya, kemudian dari smartphone itu berkembang lagi yang tadinya cuma ya 1 minggu, ya, atau 7 hari, kemudian berkembang jadi 30 hari yang extended, ya. Penggunaan recordernya semakin panjang, dan kemudian Holter kalau kita menemukan dia lebih spesifik, lebih sering, dan dia jalan juga cukup banyak, ya. Nah, ini adalah perannya, ya. Kalau EKG 12 ini mungkin kita tidak sekali lagi harus dilakukan di pelayanan kesehatan, ya. Tapi seringkali kita ketemu EKG nggak ketemu apa-apa, makanya seringkali terlewatkan, ya, waktu EKG itu. Ini adalah exercise test. Pada beberapa pasien exercise test mungkin dilakukan di kesehatan, tetapi ada beberapa pasien yang mungkin memerlukan monitoring saat dia olahraga, umpamanya di kebugaran, ya. Di tempat-tempat kebugaran ada beberapa pasien yang meminta untuk
saya tolong dong kalau saya lagi treadmill atau di jalan saya tolong dimonitor gimana caranya. Oh ya, kita lakukan monitor dengan patch ya, seperti itu ya. Tentu ada keterbatasannya juga pada orang yang memiliki daya atau kelainan pada ekstremitas ya. Nah, ini adalah satu yang basisnya biasanya masih, setahu saya masih basisnya Android, smartphone maupun smartwatch. Karena gini, setiap alat yang diadakan itu adalah basisnya consumer grade. Seperti jam yang kita pasang itu, jam itu adalah consumer grade. Ya. Lalu dari situ di pairing dengan aplikasi dengan basisnya mungkin aplikasi berbasis Android atau yang lain ya. Apple mungkin sudah ada juga. Nah, kemudian dari situ data itu, nah ini masalahnya mungkin kalau di kita data itu tidak ada yang disimpan kecuali langsung ke tenaga layanan kesehatan. Baik, ini ada contohnya, mungkin saya bisa buka videonya ya. Nah, ini contohnya yang sangat sederhana, yang mungkin tracker yang kita lihat ya. Sangat simpel, jadi kita cukup download aplikasi, lalu kita pairing aplikasi, semuanya basisnya adalah Bluetooth ya. Lalu kita bisa memilih tracker yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk kita monitoring. Mau kita monitoring ritme, ya, ECG, ya, mau kebugaran, ya, olahraga, heart rate, ya, bahkan saturasi sekalipun bisa dilakukan. Ya. Nah, ini adalah upaya pairing. Seringkali upaya pairing ini tidak mudah, ya, karena seringkali pada alat-alat yang lama tidak terkoneksi dengan baik. Dan kemudian kalau data yang ada seperti apa disimpan. Kalau kita biasanya ada cloud ya, atau ada server yang khusus dari penyedianya menyediakan server khusus untuk menyimpan data. Tapi ini masih menjadi isu tentang kerahasiaan data. Tentunya ini tidak mudah untuk ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Datanya dalam bentuk gambar. Oke. Nah ini, untuk yang extended ini bisa sampai 30 hari, tentu harganya memang relatif mahal dan hanya single lead dan hanya untuk membedakan antara atrial sama ventricle lainnya. Nah, yang tercanggih adalah tentu Holter, tercanggih ya, yang paling applicable ya Holter monitoring, dan yang paling jauh untuk monitoring adalah yang gigi tanam atau implantable loop recorder. Banyak sekarang ini, namun sepertinya masih sangat jarang digunakan karena harganya mungkin masih relatif mahal ya. Kemudian ada isu tentang infeksi dan sebagainya, tentang scar, namun itu sangat rendah sekali ya. Jadi, nah ini saya ingin hanya mengatakan bahwa ini ada satu Holter monitoring. Saya skip aja karena mungkin bahwa Holter kita sekarang ini sudah berbasis pada yang 3 channel, 7, 12 channel. Tentunya ini menjadi proposnya sesuai dengan kebutuhan. Data yang kita minta biasanya reportnya adalah baseline aritmia, gangguan chronotropik, AV production, bradytachycardia, SSA changes, simptom dan special feature itu banyak. Umpamanya heart rate variability ya. HRV ini penting karena HRV itu saat ini jarang digunakan sebagai salah satu tool untuk menilai risiko kardiovaskuler. Ada orang yang dengan HRV-nya sangat rendah, SDN-nya rendah, mengalami risiko, bisa mengalami risiko kardiak atau kematian jantung mendadak. Ya. Nah, ini juga berdasarkan HRV dinilai berdasarkan frekuensi domain dan time domain, dan tentu pengukurannya ada parameternya. Ya. Dan kemudian juga nah ini adalah frekuensi domain. Kalau mungkin kita jarang memperhatikan gambar seperti ini pada saat Holter ya. Ini apa sih yang warna-warni itu? Ini adalah suatu frekuensi domain analisis. Ya, jadi kita lihat di situ kita bisa melihat ada, kalau kita lihat ada LED potensial, ya kita juga LED potensial. Sebenarnya dari frekuensi domain ini kita bisa mendeteksi adanya LED potensial. LED potensial adalah salah satu marker sabit kardiak ya.
Kemudian ini tes segmen, terutama yang silent ischemia, ya, kita nggak tahu ada keluhan, EKG normal, ternyata ada ischemia. Kemudian UTC, nah itu penting sekali kalau kita mau menilai pasien dengan pertama Longevity syndrome, ya, kongenital, atau kita evaluasi pengobatan pasien-pasien yang mendapatkan obat-obat anti aritmia, umpamanya amiodarone, ya. Tentu akan ada pemakaian QT yang kita bisa akses dengan penggunaan obat, ya. Nah ini juga nilainya, ya, disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, ya. Kemudian gangguan chronotropik penting karena gini, kita pada usia muda tentu sangat ingin berolahraga dengan baik, ya. Tentunya kita ingin tahu seberapa besar performa kita dalam beraktivitas dengan yang ditandai dengan kenaikan heart rate. Nah, chronotrophic movement index ini sangat mudah mengukurnya. Asal kita mau meluangkan waktu, yaitu dengan actual maximum rate heart rate sekarang dikurangi resting heart rate dibagi dengan maksimal heart rate, maksimal predicted heart rate dalam manusia dikurangi resting heart rate. Jadi kita lihat, biasanya tidak boleh kurang dari 0,8. Oke, jadi ini author reportnya saya aja. PTC juga tadi sudah dijelaskan oleh Kauda bagaimana nilainya dari PTC burden, kemudian morfologinya kita bisa menentukan extrapolated dan conflict interval dan sebagainya, ya. Kemudian ini yang penting juga bahwa ada isu tentang consumer grade dan medical grade, ya. Tentunya ini menjadi isu yang sangat penting karena kita ingin beli barang, ingin harapannya ini sama persis sensitivitas dan spesifitasnya dengan alat medis, ya. Nah, untuk deteksi atrafibrillasi sejauh ini smartphone yang ada sudah tervalidasi memiliki angka sensitivitas 94 sampai 96% untuk deteksi AF karena mereka basisnya juga sama, fotoplethysmograph dan ECG, ya. Smartwatch sejauh ini tidak lebih rendah dibandingkan medical grade dalam deteksi ada AF, adanya atrafibrillasi. Nah, limitasi dari consumer grade kadang-kadang juga adanya high fall positif, terutama pada orang-orang usia muda yang sehat. Seringkali dia ketemu, wah saya tadi kok tiba-tiba ritme saya nggak teratur, padahal sebenarnya itu adalah potensial atau noise, ya. Sehingga seringkali meningkatkan kecemasan kita, jadi menyebabkan kita ke rumah sakit, pemeriksaan yang tidak perlu dan sebagainya. Disparitas terhadap akses, jadi yang seperti ini hanya bisa pada orang-orang yang memang educated dan sosial ekonominya tinggi. Pada orang usia tua sangat susah, perlu edukasi dan pemahaman. Nah, kemudian pada orang-orang yang hidup sendiri, pada orang-orang usia tua itu tentu menjadi kendala. Kemudian banyak data tentang consumer grade ini yang menyebabkan beban provider menjadi sangat berat. Karena datanya sangat luas, ya, banyak sekali, ya. Nah, dan ini juga menjadi potensi untuk perbaikan terhadap teknologi dan datanya. Dan juga yang penting adalah buat kita adalah bahwa setiap informasi yang kita itu baik di komputer itu bisa dijaga keamanannya, security-nya, ya. Nah, jadi take home message-nya adalah bahwa kemajuan teknologi telah menyebabkan deteksi diagnosis penyakit gawat di ramadan itu menjadi lebih mudah dengan berbagai variasi pilihan, ya, dan memungkinkan data yang lebih akurat yang terkumpul dalam rentang waktu yang berbeda-beda, ya, tergantung dari gejala. Dan ini juga harus personalized, jadi kebutuhan tidak bisa satu tools monitoring untuk satu pasien sama dengan modernnya. Yang muda tidak mungkin sama dengan yang senior. Yang tua mungkin perlu pendampingan, ya. Apakah perlu penentuan yang monitoring yang continuous atau kebutuhannya hanya intermittent? Nah, itu sangat mudah dengan variasi remote dan variasi durasi, ya. Pilihan tes yang appropriate akan memperbaiki lapang diagnosis kita dan memfasilitasi mudah manajemen kecurigaan lainnya. Saya rasa itu aja dari saya. Mungkin ada saya terima kasih. Bila Taufik Berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.